Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah, hafizakumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab At-Tauhid. Membaca kitab apa? At-Tauhid, di mana tauhid ini adalah hak Allah atas kita. Allah punya hak. Apa hak Allah terhadap kita? At-Tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih di bab al-khaufu minasyirki. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan bab takut terhadap kesyirikan. Ya, ini kita merasa khawatir ditimpa oleh kesyirikan. Kemarin sudah kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya kesyirikan adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa kita. Kemudian di sini hadis berikutnya dituliskan kita oleh penulis menunjukkan pantasnya kita mengkhawatirkan kesyirikan, yaitu dari Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Man mata, barang siapa yang mati. Barang siapa yang apa? Mati. Wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia berdoa, ya, berdoa kepada Allah dan kepada selainnya. Kepada selainnya apa? Yaitu niddan. Ya, dia berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah dan kepada selain
Allah. Maka orang seperti ini dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi barang siapa yang menjadikan bagi Allah niddan, menjadikan apa? Niddan. Apa itu niddan? Dikatakan an-niddu hadis ini menunjukkan akibat dari perbuatan syirik, yaitu masuk ke dalam neraka. Kita jelaskan, kita tulis hadisnya biar lebih jelas insyaallah. Man mata wa huwa yad'u min dunillah, yad'u lillah niddan dakhalan nar. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Hadis ini rawahul Bukhari. Ayo, berusaha ditulis. Man mata, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati sedangkan dia wa huwa yad'u, berdoa, sedangkan dia apa? Berdoa atau menjadikan lillah, untuk Allah. Apa niddan tadi? Asy-Syaikh mengatakan di sini an-nid al-mathalu wasyabih. An-nid artinya al-mathalu atau asy-syabih. Al-mathal artinya permisalan. Asy-syabih artinya penyerupaan. Dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Siapa yang masuk neraka ini? Orang yang mati membawa kesyirikan. Itu permisalan untuk Allah atau penyerupaan untuk Allah. Penyerupaan dalam nabi niki, penyerupaan dalam rububiyah, penyerupaan dalam uluhiyah, penyerupaan dalam al-asma was sifat. Barang siapa yang menjadikan bagi Allah penyerupaan atau permisalan dalam tiga hal tadi, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini ancaman bagi orang yang mati dalam keadaan nabi syirik. Ara kemungkinan mati syirik ke? Ara onya-onya ke? Jangan merasa aman. Nah ini dia, ya, hadis yang akan kita bahas insyaallah. Di sini sebelum kita ambil faedah, Asy-Syaikh mengatakan,
menjadikan bagi Allah niddan itu ada dua macam. Menjadikan bagi Allah nid, kita ambil kata niddan. Menjadikan bagi Allah niddan, apa itu niddan? Yaitu al-mathal dan asyabih, permisalan dan penyerupaan. Dikatakan menjadikan bagi Allah penyerupaan ada dua macam. Penyerupaan ada dua macam. Berapa macam? Ada dua macam. Pertama, kata beliau, an yaj'alillahi syarikan fi anwa'il ibadah. Dia menjadikan bagi Allah syarik, sekutu. Dia menjadikan bagi Allah apa? Sekutu di dalam macam-macam ibadah. Di dalam macam-macam ibadah. Nabi contohnya macam-macam ibadah. Nabi contoh ibadah, doa, misal doa. Nabi lagi, Nabi endah doa ibadah selain doa, harap. Nabi juga, takut, berzikir, cinta senina mungkin guna. Cinta yang menghinakan dirinya, ini dia yang ibadah. Nabi lagi tawakal. Ini macam-macam ibadah dan lain-lain. Nah, menjadikan salah satu dari macam-macam ibadah ini untuk selain Allah, maka ini termasuk niddan, termasuk menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut, dengan sekutu-sekutu tersebut. Misalkan kita berdoa kepada malaikat, berarti kita telah memberikan malaikat itu bagian dari ibadah yang harusnya untuk Allah. Berdoa kepada malaikat berarti malaikat no pihaknya jadi sekutu. Berdoa tipa jin berarti itu miak jin no jadi sekutu. Ini kata Syekh di sini, fahadha syirkun akbar, maka ini adalah syirik oleh nas, tapi tidak sampai derajat syirik besar. Sesuatu yang dikatakan syirik oleh an-nas, apa itu nas? Dalil-dalil. Tapi dia tidak sampai ke dalam syirik besar yang membatalkan keislaman. Contohnya Nabi seperti ucapan seseorang, kata Syekh, seperti ucapan seseorang. Ucapan seseorang, Masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah wa, bahasa Arab ini, tertulis ngadu huruf Arab wah. Seperti ucapan seseorang, Masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan, mensejajarkan Allah dengan si fulan, atau mengatakan laulallah wa fulan, laulallah wa fulan,
Kalau bukan karena Allah dan fulan, maka ini jatuh ke dalam syirik kecil. Nabi juga syirik kecil yang kemarin kita baca. Contoh syirik kecil Nabi kemarin ar-riya, termasuk juga riya. Orang riya niki dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Cuman dia ingin dipuji, gara-gara beribadah kepada Allah, dia ingin dipuji oleh manusia. Ini menjadikannya syirik. Tapi tidak sampai dia syirik besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menamakan riya itu syirik. Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku paling takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Dia menamakannya syirik. Ya, riya niki dinamakan syirik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sampai dia ke syirik besar. Nabi juga contohnya yang syirik kecil, azimat. Nabi ada selain azimat? Senggeger. Apa bahasa Indonesia senggeger? Pelet. Tapi bukan pelet empak ya. Bukan pelet ayam, pelet. Apa juga? Jampi dan lain-lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Jampi, innar ruqa wa tamaim, azimat wa tiwalah, senggeger atau pelet, itu adalah syirik. Dinamakan oleh beliau syirik, tapi tidak sampai ke syirik besar. Maka itu syirik apa? Syirik kecil. Jadi niddan ini ada dua. Penyerupaan ada dua macam, yaitu menjadikan bagi Allah sekutu. Ya, di dalam macam-macam ibadah. Dia berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah. Dia tawakal kepada Allah dan tawakal kepada selain Allah. Maka niki syirik, dan dia syirik besar. Yang kedua yaitu niddan, masuk di dalamnya adalah syirik kecil. Contohnya seperti ucapan seseorang, Masya Allah wa sya'a fulan, laulallah wa fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini ucapan syirik. Termasuk juga syirik kecil yaitu riya, azimat, pelet dan jampi. Nah, ini dua hal ini masuk dia ke dalam kategori niddan, dan terancam pelakunya kalau mati membawa ini terancam kemana? Dakhalan nar. Waliyadzubillah. Sila kalau mau ditulis sebelum kita hapus. Apa itu? Ya, tatayyur itu masuk ke dalam syirik kecil. Taib. Kita sekarang mau ambil beberapa faedah. Ayo tulis yang ini, ikhwan. Kita tulis faedahnya di atas, sementara kalian tulis yang di bawah. Kita tulis yang di atas. Kata Syekh di sini faedah dari hadis ini, pertama, at-takhwifu minasyirki, yaitu takut kepada syirik. Nabi maksudnya takut kepada syirik, yaitu khawatir jangan-jangan kita tertimpa oleh syirik. Syikir ngante Pak Yuno. Syirik.
Ya. Karena kita jangan-jangan tertimpa oleh syirik. Dan hadis ini anjuran untuk taubat. Kata Syekh di sini, hadis ini anjuran untuk taubat. Taubat dari syirik. Dari syirik sebelum Nabi kira-kira? Sebelum mati. Kenapa sebelum mati? Karena kalau mati man mata. Kalau mati bawa dosa syirik, kemana dia? Neraka. Tapi kalau kita taubat sebelum mati, maka hilang semua dosa-dosa tersebut. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Niki faedah yang pertama dituliskan kita. Yang kedua, bahwasanya kullaman da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala lillahi niddan. Yang kedua, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, Nabi aja selain Allah itu, semua sudah selain Allah, entah dia nabi, malaikat, nabi lagi, jin, batu, pohon, dan lain-lain, maka dia telah menjadikan bagi Allah nabi niddan, tandingan. Karena sebagian orang mengatakan menjadikan bagi Allah tandingan itu kalau kita nyembah batu, kalau kita nyembah pohon, itu baru menjadikan bagi Allah tandingan. Tapi kalau nyembah nabi, nyembah malaikat, ini namanya tawassul. Ini namanya apa mereka bilang? Tawassul. Di sini berdoa bukan hanya kepada batu dan pohon, tapi kepada nabi pun. Kalau dia berdoa kepada nabi, maka itu menjadikan bagi Allah tandingan. Berdoa kepada Nabi Isa berarti menjadikan Nabi Isa sebagai tandingan bagi Allah. Ada orang berdoa kepada Nabi Isa? Luwe berdoa di Pak Malaikat tara? Luwe malaikat Ruhul Kudus, itu malaikat Jibril alaihissalam. Niki dua faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya siapa saja berdoa kepada selain Allah, apapun itu, entah dia nabi, malaikat, jin, batu, pohon, dan lain-lain, maka dia telah menjadikan bagi Allah tandingan. Makin banyak kaum muslimin berdoa kepada orang soleh yang sudah mati. Yang tiba dengan soleh siwah mati nu. Kalau sudah minta kepada dia, maka itu namanya menjadikan bagi Allah tandingan, bukan dia lagi tawassul. Tawassul sudah kemarin kita sindir dia. Tawassul minta doa kepada orang soleh yang masih nabi, masih hidup. Una mati dina tawah berdoa. Ya, baik. Niki dua faedah yang kita ambil dari hadis niki. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Kita mau baca satu hadis lagi. Mudah-mudahan cukup waktu biar nyambung pembahasannya.
Atau kita tunda sudah hadis yang satu niki butuh panjang penjelasan niki. Takut itu bareh buru-buru kurang paham itu payu. Insyaallah kita tunda dia. Kalau gitu kita tambah satu faedah dari hadis niki, bahwasanya syirik tidak akan diampuni melainkan dengan taubat. Annasyirka la yughfar illa bitaubah, kata Syekh di sini. Mundur teman nau batang ya, ne teman terampunin. Bahwasanya syirik tidak akan terampuni melainkan dengan taubat. Apa taubat itu? Sembilan taubat. Pertama, menyesal. Taubat adalah menyesal. Terus tidak akan mengulangi. Terus yang ketiga, dan menyesal, tidak akan mengulangi, dan misalkan orang ngerukuk ya, nyesel aku ngerukuk, mana? Harus berhenti. Ndak kayak nyesel aku ngerukuk, mana? Wah aku ngerukuk, lagu ngeledang mana ngono. Tobat ini, tobat. Sampai apa? Harus berhenti, meninggalkan. Saud rukuk no pira-pira na. Tuna sepolong ini saud ya, ini orang tobat. Syirik juga demikian. Berdua itu bebadong le bali lah. Tuna ngenteng nyesel lagu bede bebadong. Wah ku bede bebadong, lagu masih bebadong le bali. Ini teman tobat berarti. Pirana tobat sampai na sedang ngazimat no na saud dia. Itu dia meninggalkan. Barulah dia dikatakan bertaubat. Nah, syirik tidak akan terampuni sampai dia tobat. Masih ada kesyirikan sebelum dia meninggal, kalau ada masih kesyirikan setelah dia meninggal, maka dia dakhalan nar, pasti masuk ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Kalau ada yang belum jelas bisa nanti insyaallah ditanyakan. Kalau kita tahu jawabannya, kita jawab insyaallah. Atau sangara faedah silain dengan ida. Ayo ditulis ikhwan. Sudah ditulis? Ayo Yunus, uktub ya Yunus. Sila kalau ada yang belum jelas sementara menunggu azan, sila. Nah jelas selakuannya kan aman itu alhamdulillah. Nggak Pak Weng, harakan emang jelas.
Gak usah bersiul, ikhwan, gak usah bersiul. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara umum dari hadis ini, beliau mengatakan yukhbirur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita anna man ja'ala lillahi syabihan, barang siapa yang menjadikan bagi Allah syabih, yaitu penyerupaan, wa mathilan, menjadikan bagi Allah permisalan. Sama main Reza. Nabi karena penyerupaan, yaitu diserupakan Allah dengan makhluknya. Entah diserupakan dalam rububiyah, para anaknya makhluk ini menjaga alam sebagaimana Allah menjaga alam. Teketoan ke sing jaga Gunung Rinjani apa ngana? Kan bahaya ini ngendang bah apa ngana Malik bah kene bah keno atau Dewi apa ngana Malik kan. Berarti ini telah menyerupakan makhluk itu dengan Allah. Maka dia menjadikan makhluk itu tandingan bagi Allah. Atau penyerupaan dalam uluhiyah. Kemudian dalam uluhiyah, yaitu dia memberikan ibadah. Dia beribadah kepada makhluk ini sebagaimana dia beribadah kepada Allah. Pada akhirnya makhluk niki kanca Allah. Ini namanya niddan, menjadikan bagi Allah tandingan. Atau dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sadina anak naran maraharan Allah, siarana Allah harana, kan susah itu ini. Atau dia beri sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Oh tuan gurungku nyonya ke denger ni dia menderosang itu ini. Udah kerante itu ini dengarnya si tuan gurungku ginda kualat kan. Arak ki ngono ini. Itu berarti dia mensifati makhluk ini seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, onya-onya seolah-olah gurunya bisa memudarati kita. Ya, padahal yang beri mudarat siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyerupakan makhluk dengan Allah, nikilah dia menjadikan bagi Allah niddan. Kemudian Syekh mengatakan yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi. Dia berdoa kepada tandingan Allah ini, atau meminta kepada tandingan Allah ini, atau dia minta bantuan kepada tandingan Allah ini. La ilaha illallah. Itu jamak ini la Lombok luik marah ini. Ya, nalat bawang beaningna kuburan dengan ilang sempino beaningna tukang tenungan ning namita ya. Mau nilang sempi be taning harusna kantor polisi taning, kantor kepala desa taning sun tukang tenungan ning minta bantuan kepada mereka. Ya, atau dia berdoa kepada nabi yang kana hadzan nid au ghairahu, entah si endengin ini nabi ke atau selain nabi. Ya, nabi ke atau selain nabi, begitu dia mintain dia, maka dia telah menjadikan makhluk ini tandingan bagi Allah. Wastamarra ala dzalika ilal mamat, dan kalau dia lakukan ini terus menerus sampai dia mati. Nabi kenana sampai dia mati, ailam yatub minhu qablal mamat, yaitu dia belum taubat sebelum dia mati. Sebelum mati dia enggak taubat. Dalam arti pas mati masih ya jauh dosa syirik niki. Maka orang ini fa inna masirahu ilan nar. Orang ini arahnya nanti kalau mati dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa masuk ke dalam neraka? Li'annahu musyrik. Karena dia seorang musyrik. La ilaha illallah. Wattikhadhun nid 'ala an-naw'ain. Kemudian beliau mengatakan dan menjadikan nid dan
itu ada dua jenis yang dimaksud adalah yang kita tulis tadi. Niki dia penjelasan secara umum dari Asy-Syaikh tentang hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ada yang belum paham nanti bisa mungkin setelah azan insyaallah. Silakan. Cara dia menjelas. Oke. Silakan Pak Guru. Kalau kebiasaan menaruh benda-benda tertentu, misalnya ketika bangun rumah baru atau kendaraan baru, di situ kita masyarakat atau sebagian orang menaruh kita sebut dengan topat lepas. Topat lepas, lah. Masuk apa yang di situ tidak atau dalam konteks pembicaraan. Nggih. Karena la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya ini, apa manfaatnya untuk kita amalkan kaitannya dengan tauhid syukur. Karena la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Kita apakan itu? Kita baca. Apakah dia sebagai penolak dari kesyirikan atau yang pertama untuk Ya, yang kedua masih belum paham. Tapi yang pertama topat lepas. Ya, pernah beberapa hari ya kita kadang-kadang belanja di toko orang Hindu, orang Nabi gitu. Ternyata mereka punya dia topat lepas di toko ne. Le balina berdua dah ya topat lepas tono. Ya, dengan non Islam ngedui topat lepas. Yang jelas di dalam agama kita nggak ada topat lepas itu. Ternyata dia berada di agama luar. Berarti niki at-tasyabbuh bil kufar. Tasyabuh dengan orang kafir. tidak termasuk kesyirikan. Enggak, belum, tunggu bentar. Jadi itu pertama dia tasyabbuh dengan orang kafir. Pada endah mara kita terubin nolo gelas berisi air di atas kubur. Segelas air di atas kubur. Tuh ini ngombe kira-kira ini masih tersangsi ya apa ini ngenteng anu. Ai nyereng tuh di atas kubur. Jangan-jangan sama dengan perbuatan orang Hindu juga yang naruh ceret di atas kubur, di atas apa rana kubur. La ilaha illallah. Lui angka itu ini yang kunsaran tembit dengan luar agama. Baik, yang pertama berarti topat lepas itu tasyabuh bil kufar karena ternyata orang kafir melakukan hal tersebut. Si kedua menesertain si keyakinan bahwasanya ini sebab, ini sebab untuk dijaga rumah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dia telah menjadikan topat lepas sebagai sebab. Apakah Allah telah menjadikan topat itu sebagai sebab? Nenoah. Maka kalau ini keyakinannya, jatuh dia ke dalam syirik kecil. Tapi kalau dia berkeyakinan topat inilah yang menjaga rumahnya, maka jatuh dia ke dalam syirik besar. Syirik besar keluar dari Islam. Jadi di sana kita lihat kalau dia yang sekedar nurut-nurutang marah dengan non Islam tanpa keyakinan, oh ini tasyabbuh bil kufar kita bilang. Kalau disertai dia dengan keyakinan bahwasanya topat ini sebab dijaga rumahnya oleh Allah, maka dia jatuh ke dalam syirik kecil karena dia telah menjadikan sebab yang Allah gak pernah jadikan dia sebab. Tapi kalau topat ini dia dianggap bisa menjaga, atau dengan topat ini jin jaga balina, berarti orang ini jatuh dia ke dalam syirik besar. Karena berarti dia minta bantuan kepada jin,
minta bantuan kepada selain Allah, apa hukumnya? Syirik besar, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan yang nomor pertama. Jadi kalau ada tambahan keyakinan, jatuh ke dalam syirik. Kalau keyakinannya ini sebab, syirik kecil. Tapi kalau keyakinannya inilah dia yang menjaga kita, maka itu syirik besar. Sampai sini paham Pak Guru? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apa faedah kita membaca la ilaha illallah? Gitu. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa faedahnya atau apa manfaatnya gitu? Sudah kemarin kita baca keutamaan daripada la ilaha illallah. Keutamaannya sangat besar. Ya, sangat besar keutamaannya, bahkan dia lebih besar, lebih berat daripada 7 langit dan seisinya dan 7 bumi besar pahalanya. Tapi tentunya itu akan bermanfaat, akan ada keutamaannya kalau dibaca disertai dengan melakukan syarat-syaratnya. Tepat bacanya la ilaha illallah, kemudian diilmui makna la ilaha illallah, ya, diilmui, kemudian diyakini, al-yaqin, diyakini makna la ilaha illallah. Dia yakini bahwasanya, yakin dalam hati memang enggak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua dia yakini. Nah, yakin atene denara emang yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Jangan ada ragu. Setelah ilmu, setelah yakin, kemudian mahabbah, ngecintainya. Ngecintai la ilaha illallah, nedemen beribadah hanya kepada Allah, nedemen kita dengan beribadah hanya kepada Allah. Kita sebagian mungkin kan yang menang tauhid, aduh dia bahas tauhid, mecah-mecah itu doang. Jadi kita harus senengin la ilaha illallah. Ya, kemudian Nabi wal inqiyad, tunduk kepada makna daripada la ilaha illallah, yaitu kita meniadakan semua sesembahan selain Allah. Apapun sesembahan selain Allah, buang dia, tunduk kepada makna la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, al-ikhlas. Kita ucapkan dia ikhlas. Ya, jangan mengharapkan yang lain-lain. Luwih dengan makin mengatakan la ilaha illallah, tujuannya akhirnya mau ijazah mu'alaf. Kadu ngombe, kadu keliling-keliling, wah ijazah mu'alaf mau aku. Kadu keliling-keliling, dan ikhlas berarti. Harus diucapkan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi lagi ilmu, yakin, qabul, menerima, jangan ditolak. Al-qabul Nabi lawannya, al-qabul menerima, Nabi lawannya nolak, ndak tolak ya. Ya, banyak dari kita enggak maukan tauhid, tolaknya tauhid. Naruh ini tauhid diri, silain ngana, cang sadi eta akhlak, sadi tafadhail amal, tolaknya tauhid. Ya, kemudian apa yang terakhir, yang ketujuh? Yang qiyat sudah. Ilmu, yakin, qiyat, mahabbah, al-qabul. Ya? Apa? As-sidqu, jujur. Jujur Nabi lawana al-kadzib. Inilah dia orang-orang munafik. Ya, dengan munafik dia mengucapkannya tapi dia tidak jujur. Ya, begitu kita jujur mengucapkannya, maka diterima la ilaha illallah kita. Jadi orang akan mendapatkan keutamaan daripada la ilaha illallah amun melengkapi syarat-syarat tadi. Dikatakan bahwasanya la ilaha illallah ini adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi setiap kunci pasti memiliki gigi dia. Kalau kita bawa kunci yang enggak punya gigi, bandena baugin buka lawang kunci no. Lagu munten jauh kunci si pas gigina langsung kebuka. La ilaha illallah napi gigina 7 syarat yang tadi. 7 syarat yang tadi itulah gigi daripada kunci la ilaha illallah yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam
surga insyaallah. Wallahu taala a'lam. Sila menasih, fadhal Bu. Naruh naski. Beli ndek, kabeh. Tene kalau kudu tono bali na dengar bareh kurang nikmat ya. Mumpung nara, mumpung gratis. Nggih. Di zaman sekarang, di zaman internet, Ustaz, banyak sekali yang misalnya juga atau di Facebook gitu ya, misalnya di nanti surat Yasin, surat apa, nanti kayak misalnya dari aku misalnya atau pulang, kalau tidak disebarin ke sesama, misalnya sesama orang nanti misalnya punya dipotong. Misalkan apa? Misalkan apanya dipotong? Misalnya disebarin nggak di-share, nggak di-share nanti akan dapat pahala. Oh, la ilaha illallah. Kemiangan nah. Ini jalurnya dalam persingkat terus. Ini yang pertama, pertanyaan sekalian. La. Yang kedua, Ustaz, ini saya berhati-hati, Merandi-andi merarik malik. tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Oh, nantinya berandi-andi ingin merarik malik. Nggih. Berkaitan dengan keluarga saya, orang tua yang mudah-mudahan tidak bisa minta berdoa tiap hari Ustaz istiqomah memaknai sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. misalnya suatu saat anak Ustaz, kita Ustaznya beda, orang tua gurunya beda, tiba-tiba orang tua saya Ustaznya tapi kita sudah doa juga sampai terus sudah meminta tiba-tiba dia bilang misalnya jangan tak minta diri saya misalnya Jangan sudah? jangan tak minta diri saya Ya. yang sebagai anak yang sangat-sangat menurut dan patuh terhadap orang tua apa sebab yang besar itu Jangan ditahlilin. jangan tak ditahlilin dan ditahlilkan misalnya orang tua Tapi kan ada tahlil ini. Oh, zikir. Mitu nyiwa nyu nyatus oke. Oh, mana. Jelas tahlil kan la ilaha illallah artinya. Jelas dak la ilaha illallah tiang kan susah itu bare. Baik. Ih, keluh ya. Cukup 2. Iya. Nangka aja. Kenapa tangan ana luwi ini? Pop juluk ka? 2 juluk ka? Luwi telu jamaah, masyaallah. Terang war ringkasnya Bali ruwe ini. Ya, jadi ini istilahnya SMS ya, SMS suruh tulis ini. Nah, kalau tidak disebar maka semoga kepalamu potong, atau tanganmu potong atau apa. Lah, niki ancaman ini. Ancaman dengan si iya. Tapi tentunya tidak beralasan. Denara apa rana? Denara sebab dan lain sebagainya. Tidak perlu kita khawatir. Karena juga yang mau di-share adalah kemaksiatan ya. Apa kemaksiatannya tono? Kebid'ahan. Ya, kebid'ahan yang akan kita share, badan dia share ya. Dia akan nancem polong jangan percaya. Ya, dia tuh lalu nge-share ya. Apalagi baca, saya bersumpah akan menge-share-nya. Kalau saya tidak menge-share-nya maka saya siap tangan saya dipotong dengan ini maksaan ini. Dan bukan dia niki metode di dalam berdakwah. Metode berdakwah beda dengan keutamaan baca Al-Quran, baca doa ini selesai wah. Nge-share silahkan, tidak silahkan. Sinya ada upah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ancaman dari kita. Ya sebar si alhamdulillah dia nemu pahala. Dia nasadi pahala isi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan takut seperti itu.
Kalau tulisannya ngene, nggak usah khawatir, udah dendek disebarkan. Karena itu kemaksiatan. Jelas tidak? Tidak ada takut di SMS ngono, dendek share lah ya. Karena itu melanggar syariat bahkan. Tapi terus yang kedua, nengke dengan toa beda tuan guru, ada bro? Beda ustad, beda tuan guru, no? Oke? Iya. Terus pas gini mati berwasiat dia gitu, dendek tahlilang aku laun, ngono. Oh ndak tahlilang aku, nah. Jangan sampai tidak mitu angaku, nyiwa angaku. Ngombe angkuna. Ini pesan maksiat. Ada unsur maksiatnya. Ya, suruh tenggawi bepe lagu yang maksiat. Tepati kaya, mun suruh tenggawi maksiat. Tepati ya? Ndak tepati ya. Nabi itu mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dia tekanggo mentaati makhluk, si nyuruh itu maksiati Pak al khaliq. Jadi dendek tepati ya. Kecuali jadi dendek pati ya, ino aslinya itu dak pati ya, itu aslinya. Dan kasih kedua, kecuali mau mendatangkan mudarat yang jelas mudarat, pasti ya mudaratnya gini terjadi. Ya misalkan sampai mengancam sida lah, atau bahkan sampai diusir dari kampung lah, apalah, sehingga berat buat sida, nanti berat buat keluarga, bekah dilakukan untuk menghindari mudarat. Mun jelas kedatangan mudaratmu, pasti mudaratmu bin timbul. Lagu mun masih meragukan sang de ruana ngene dende sampai jelas mudaratno, mudarati sida, mudarat yang bisa mengancam agamanda, mengancam jiwa, harta dan lain sebagainya, bekah kita lakukan itu untuk menghindari mudarat. Ya, bukan untuk mendukung kebid'ahannya. Jelas sida. Lagu mudah-mudahan sendi deh, mudah-mudahan deh ya, mun terjadi si asalnya dulu tidak kanggo melaksanakannya. Kenapa? Karena menyelisih syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mun timbul mudarat yang jelas, maka dilakukan untuk menghindari mudarat. Jelas ini deh. Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Nggih, sila dulu. Be mikrofonnya. Fadhal Bu. Salah satu cara mensyukuri tauhid ini belajar kepada yaitu dengan mendakwakan desa. Tapi di masyarakat kita sering kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita berbuat bikin kesulitan, kebidahan, dan kita lemah untuk menasihati kawan-kawan kita. Ada kita saat keseharian kita Lemah itu. ya, ada saat aku sedikit itu menasihati saudara-saudara kita. Ya angka berarti itu kan iman lo lemah. Iman lo si lemah ini. Kecuali kalau memang kita tidak mampu menasehatinya. Ya, kalau kita tidak mampu menasehatinya, misalkan karena kekurangan ilmu, tahu lagu masih dalil-dalil ini kayak mau serang itu malik dia tolong kata ngentena. Ya, atau ada mudarat marangone. Ya, sehingga turun dari yang selayaknya kita cegah menggunakan lisan, payu turun ngadu hati. Kan tingkatannya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, ngadu uma paling atas. Fa illam yastati' mun dia nabu ngadu uma fa bilisanihi, ngadu lisan kedua. Fa illam yastati' fa bi lisa fa bi qalbi. Kalau tidak bisa dengan lisan maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman.
mencegah ngadu ate ino iman paling lemah ino. Gak karena ita lemah ngedengone payu ndek terani cegah yang ngadu lisan. Beita lemah karena beita lemah. Maka iman kita lemah. Saat itu iman lemah turun ya. Karena harusnya kita menggunakan lisan tapi kita lemah payu akhirnya menggunakan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Dalam arti memang mengadu lisan kita mampu ngadu lagu lisan kadute turun berarti iman. Salah memang itu. Si kedua amun li ate denara rasa pengingkaran maka wah denara iman malik wah kita ada kesyirikan kan kita ada dengan gawe syirik aku biasa hati nu denara rasa pengingkaran maka ini berarti sudah tidak ada iman di dalam hati. Nah itu sih mampu ngadu lisan ndek tengadu lisan maka kita salah itu berdosa itu. Sama seperti orang yang mampu menggunakan tangan, ia kepala desa misalkan, atau dia bupati misalkan, atau bahkan presiden, kita ada kesyirikan, mampu dia menggunakan tangannya, lagu dia dengan duma, hanya lisan dia pakai, turun dia dengan ning lisan, maka berdosa ya salah ya. Atau dia mampu menggunakan lisan, berdua dalil, berdua apa ngono. Mampu dia cegah dengan lisan. Lagu dia dengan lisan ate kaduna berdosa ya. Karena dia turun dari kemampuannya, lemah imannya dia saat itu. Lagu mun ate sama sekali denara pengingkaran, maka iman wah deniti wah. Justru demen yang kita dengan berbuat kesyirikan. Demen yang mantu ogoh-ogoh. Wah, demen nih ngono. La ilaha illallah ini bahaya ini. Ya, justru tidak ada lagi pengingkaran di dalam hatinya, gombas berarti iman. Karena pengingkaran dalam hati itulah selemah-lemah iman. Bengkuna. Jelas tidak? Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Silakan Pak Bur. Jangan main-main. Jangan main-main. Akhir-akhir ini Ustaz, walaupun metode dakwah dan beberapa dakwah pada usaha tapi masih banyak kaum muslimin atau jamaah kita sesama muslim yang melakukan kunjungan umrah dengan membawa batu membawa batu yang sudah dizikirkan artinya beribu dan sebagainya. Batu dizikirkan. Umumnya kan zikirang batu nih terus. Ya beribu begitu Pak. Hah? Ya nyeribu namanya. Nyeribu. Ya, artinya baru sejenis sedikit itu ditakdirkan dan itu pakai termasuk sirik besar. Terus yang kedua, Tar dulu batu dizikirkan 1000 kali, terus dibawa ke kuburan. Untuk apa di kuburan batu itu? Dikabur di kuburan dengan keyakinan agar tapi itu yang masih terjadi. Nggih. Yang kedua, ketika dulu kan ketika mengabarkan orang mati kan tidak pakai senja tetapi memakai kain putih itu kan yang diikat di sepeda motor itu. Karena kan saya karena masyarakat bertanya kalau kita melakukan ini nanti kalau ada razia dan segala macamnya tidak dilakukan sama polisi, maka itu termasuk syirik. Tapi yang kedua dulu ngikat bokos di sepeda motor supaya tidak di stop polisi. Dalam arti pas di jalan kalau polisi lihat di motornya ada bokos itu ya dikasih lolos. Ini kan hal yang sabab yang kauni, sebab yang alami dilihat sama polisi. Oh berarti ini kepaten nih. Silakan sudah lolos karena dia darurat ini, silahkan dia bilang meriksa dan sebagainya. Kalau hal seperti ini tidak masalah dia. Ya karena dilihat sama polisi. Oh ada bokos nih berarti ya dengan ini kepaten ke los wah. Ini masalah. Ya karena dilihat sama polisi itu. Bukan lagi hal gaib dia ini. Dilihat sama polisi ada bokos, ada apa? Kain kapan berarti ini dia kepaten ini orang ini. Oh dia kepaten berarti dia buru-buru mau mesilak bakah liwat wah.
Tapi kalau dia keyakinan buta bare polisi nu dia kita Honda seret. Nah, ini kan sudah yan-yan wah keyakinan ini. Ya, atau sang mara akal lain mun baca nene regem apa ngono dia telak ngongkos soal engkel nu mana misalkan. Dia engkel ning Mataram dia ulak ngongkos. Ah, mun ini aja wah lain noh ini jatuh ke dalam hal-hal yang gaib. Lagu mun ngone gitana si polisi ada ini ada bokos berarti orang ini dia urgent ini, dia darurat ini bekah berangkat wah karena polisi ini nggak masalah ya karena dilihat sama polisi berarti sebab yang kauni sebab yang alami. Adapun si pertama ngone dia zikirang batu subhanallah batu baca yang ngono la ilaha illallah 1000 kali baru ditaburi itu di kuburan ya, jangan-jangan tujuannya supaya isi kubur tidak disiksa ngono oke hah la ilaha illallah. Yang disyariatkan agar isi kubur tidak disiksa Nabi anaknya perbanyak istighfar untuk isi kubur anaknya nu dia perbanyak istighfar ya Allah ampuni bapak saya terus saja karena doa anak soleh niki termasuk amal soleh yang terus mengalir pahalanya ya nah doa yang isi anak-anaknya nah doa yang endah isi dengan si milu nguburang nu apalagi kalau sampai 40 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yamutu wa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah." Tidaklah seorang muslim yang mati kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak syirik. Disolati oleh berapa? Petang desa dengan sindik syirik. Illa syafa'u fi melainkan ini akan menjadi syafaat bagi si mayit. Biaran petang desa kita pira jumlah teh ini ada sekitar 70-an ruan ini. No, sejumlah ini saja salat insyaallah dapat syafaat dia. Jadi angka ke undang neluwe-luwe salat lagu dengan sindik syirik na undang. Dia undang untuk salat mendoakan si mayit bukan dengan ngumpulang batu. Batu tahu ya berdoa? Tahu berdoa batu oke? Dia nak tahu berdoa batu. Nak tu kita jampi batu nak bertolak Malik sehingga ajar itu ini. La ilaha illallah. Ini pertama bid'ah. Jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Si kedua kalau ini dianggap sebagai sebab orang ini tidak akan diazab oleh Allah dengan cara menaburi batu, maka ini adalah sebab yang menjatuhkannya ke dalam syirik kecil karena Allah dan wahmiya jari sebab. Si kata lu ene yakinin batu ini ge nyelamatang ya. Batu ini ge nyelamatang ya maka jatuh ke dalam syirik besar. Ya, jadi telu pertama dia kebid'ahan. Kenapa dia kebid'ahan? Karena tidak ada dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sang arah hadisnya arake hadisnya no dina arah berarti kebid'ahan ini. Si kedua munafiyah jadi sebab sedangkan Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab maka jatuh dia ke dalam syirik kecil. Si ketelu mun yakinin batu ini sigin jaga ya sigin nyelamatang ya maka jatuh dia ke dalam syirik besar. Kenapa? Karena seolah-olah dia minta pertolongan kepada batu. Kita bilang nomor 1 itu berarti dia menjadikan batu itu sebagai tandingan bagi Allah karena dia minta tolong kepada batu supaya batu menjaganya. Jatuh dia ke dalam syirik besar. Angka perlu tebada batur-batur ini. Begitu naburi batu apa tujuan dia naburin batu? Oh ake net terjaga mayat ini si batu ini syirik beli ini si jaga ya hanya Allah. Oh ini sebagai sebab ya Allah jaga ya lagu ini sebagai sebab sehingga ada ide mun ini sebagai sebab Allah yang jaga ya wah badan ini si Allah ngenang wah badan ini si ide si nabi ngenang amun itu ada ide jatuh ke dalam syirik kecil ini. Oh ini batu ini tujuan tak akhirnya nyedi tanah misalkan itu nih dusun si kerpukan ini
Sehingga nengke mun delang adu batu beberapa hari kering goro kuburno, datang angin bele buih kerungkar. Aku udah tolong ya batu ini akendakna ngkelep tanahnya kena tetap ngulu. Kalau ini tidak mengapa. Karena ini sebab yang kauniyah. Pada Arab Saudi beberapa kubur ditaburi batu, kerikil-kerikil. Tujuannya apa? Supaya seperti tadi dia ngkelep. Geres. Kadang kalau beberapa bulan datang badai angin, kencang anginnya, sampai muter geres ini dia debu saja, geres muter le julun teng no. Kalau tidak ditutup pintu jendela, buih itu mah nggak lihat apa-apa sudah kita, hanya pasir depan kita muter doang no. Kalau seperti itu besar angin, cocok geres gin kerungkar no. Makanya ditaruhkan batu. Sasarna batu akendak nang kelep geresno les datang angin. Kalau ini tujuannya tidak mengapa ini. Karena sebab yang kauni. Jelas ya Pak Bur, mudah-mudahan jelas alhamdulillah. Wallahu taala alam. Sila Abah. Ini Ustaz yang terjadi hidup di tengah-tengah patung di Bali. La ilaha illallah. Nggih. Hijrah nggih, bisa hijrah ke Lombok nih, masya Allah, banyak keluarga di Lombok, banyak. Nggih, karena mata niki sumber yang paling kencang menuju hati, sumber yang paling kencang menuju hati. Iman kita kan di hati. Setiap hari kita melihat orang-orang soleh, maka cepat hati itu soleh. Setiap hari kita ngeliat orang-orang maksiat, gina bercatat ya nggak maksiat. Setiap hari kita melihat patung-patung, gina bercat pengingkaran itu hilang. Pengingkaran terhadap patung itu akan hilang. Makanya dalam Al-Quran banyak disuruh kita bersama orang-orang soleh. Kunu ma'as sadiqin. Ya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarang diri deh bersama orang-orang soleh. Bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Karena kebersamaan badan kita dengan mereka itu sangat berpengaruh ke dalam hati kita, ke dalam iman. Sida mungkin dikelilingi oleh patung ini di sana. Maunya oke. Hanya kalau bisa hijrah ke. Itu yang pertama ke lagu. Karena kurang yang tadi itu as-sidqu, mungkin kurang jujur dalam niat hijrah ruweuna ke. Tapi kalau sudah jujur berbicara hijrah, ada saja gangguan. Nggih. Khair insyaallah. Mungkin bertahap, mungkin satu ibunya di Bali, satu di Lombok, berbicara ruweuna. Mudah-mudahan insyaallah bertahap. Pas berikutnya terus 2 di Lombok, 1 di Bali, kelamaan lagi. Berikutnya terus 3 di Lombok, 1 di Bali, kan 3 hari di sini, sehari di Bali. Mudah-mudahan insyaallah, amin, amin, amin. Tadi siapa sini? Putra? Ayo Putra, Putra. Ini Putra. Oke, duduk sana. Hati-hati, jangan sampai jatuh mic-nya. Pelan-pelan. Udah? Hidup? Udah. Belum, Rona. Hidup ya? Langsung dah Putra, langsung. Kalau kita belajar seandainya kita satu di kelas ingin ziarah ke makam wali, apa kita lakukan syirik? La ilaha illallah. Kita bernazar, kalau kita juara 1, maka kita akan ziarah ke kuburan wali. Ngapain ziarah kuburan wali? Ngapain di kubur wali? Apa tujuan kita menziarahi kuburan? Ziarah kubur boleh atau tidak? Boleh. Tapi tujuan ziarah kubur 2, mendoakan si mati. Yang kedua apa? Biar kita ingat mati. Ini 2 tujuannya. Sehingga kubur mana yang kita ziarahin? Kubur mbembene so. Pas terlalu Nabi arana nguburang, pas terlalu nguburang itu sudah termasuk ziarah kubur itu.
Lalu itu nguburan, ziarah kubur sudah itu. Karena begitu masuk dalam kubur, Nabi yang kata, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Ini sudah doa untuk orang mati. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini manfaat yang kedua, mengingat mati selesai wah mbembe kuburan angka. Di saat kita nguburkan itu sudah dia. Nah, kalau sak kuburan wali, berarti apa tujuannya ini? Arak lain wah selain si dua ini, minta kepada si wali lah, apalah dan lain sebagainya. Sedangkan bernazar, ini nazar harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bas kita bernazar untuk selain Allah, jatuh dia ke dalam kesyirikan. Maka dindik ya, jangan dilakukan. Bahkan ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Mungkin juara seki ku nyembelih li kuburan wali fulan. Maka ini nazar yang mengandung kesyirikan. Jelas putra ya? Alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Terakhir, fadhil Ustaz, barakallahu fiik. Penyempitan jahat. Beberapa teman saya tanya apa arti sirik. Oh, sirik itu nggak senang kalau teman bisa punya istri cantik. La ilaha illallah. Kalau teman punya mobil baru. Dari mana dia tahu istri orang cantik ini? Bahaya, mata khianat ini. Bagaimana mulai menjelaskan tentang sirik dan tauhid ini? Iya, jadi itu makanya kita di dalam belajar butuh mengetahui istilah. Butuh mengetahui apa? Istilahat. Di dalam kitab-kitab kalau dibilang syirik, maksudnya apa sih syirik gitu. Butuh kita ketahui istilah-istilah itu. Jangan sampai kita memahami istilah kitab itu dengan istilah yang sedang menyebar di kita. Jangan. Akan sering keliru kita. Ya, memahami misalkan dikatakan di sini dalam kitab-kitab bahwa saya minta kepada isi kubur itu syirik. Padahal di kita ini syirik artinya apa? Hasad artinya. Iri hati nama syirik. Berarti kalau minta kepada isi kubur iri hati kita ya. Kok bisa iri hati? Ngene-ngene bare. Makanya ini karena mendefinisikan isi kitab dengan istilah kita. Angka kita memahami kitab sesuai dengan istilah kitab, jangan dengan istilah kita. Sehingga perlu kita ketahui setiap istilahat itu. Syirik artinya apa? Kita sudah tulis di sini, yaitu menjadikan bagi selain Allah ya sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah. Entah dia ibadah, entah dia sifat-sifat dan lain sebagainya. Begitu menjadikan kekhususan bagi Allah diberikan kepada selain Allah, ini yang dimaksud syirik dalam kitab ini. Itu kita jelaskan. Sebagaimana misalkan orang dulu mengharamkan al-qahwah katanya. Al-qahwah. Ma ma'na al-qahwah? Apa arti al-qahwah? Dulu haram qahwah. Qahwah itu haram. Nah, munangka kita bilang qahwah haram, pelentong itu sih dengan. Kenapa? Karena al-qahwah sekarang itu artinya kopi. Lagu mulai al-qahwah itu salah satu nama khamr. Salah satu nama khamr adalah apa? Al-qahwah. Maka dalam beberapa kitab haram, di antara yang diharamkan al-qahwah. Nah, mun baca ngadu versi bahasa sekarang, masa haram Nescafe ini yang ngenteng pelentongnya itu si grosiran. Ya, atau apa malik dan lain sebagainya. Qahwah maksud dia itu khamr. Nah, kita harus pahami arti kitab sesuai dengan mustalahnya dia. Jangan dengan mustalah kita. Dalam Al-Quran dan Sunnah begitu mengatakan syirik, ini loh artinya gitu. Bukan syirik di kita. Jadi kalau kita syirik artinya iri. Banyak sebenarnya pengertian-pengertian kita ini yang tidak sesuai dengan yang ada dalam bahasa Arab. Contoh misalkan qalbun. Al-qalbu artinya apa? Hati sebenarnya. Tapi diartikan sebagai maaf, okay, yang qalbun itu artinya jantung sebenarnya, yang berdetak, jantung. Itu arti qalbun. Tapi di Indonesia diartikan apa? Hati diartikan dia.
Sedangkan hati dalam bahasa Arab artinya al-kabid, bahasa Arabnya al-kabid. Nabi kita mengatakan fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Berbuat baik kepada yang memiliki kabid yang basah itu mendapatkan pahala. Apa kabid itu? Hati ini kabid. Ya, banyak lagi hal-hal yang lain. Bahasa yang beda sebenarnya dengan Alkitab, dengan bahasa sehari-hari. Makanya kembali kepada istilah yang ada di kitab. Jelas ya. Wallahu taala alam biyarwana. Kurang lebihnya yang minta maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.